Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang gagal bayar di pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tidak bosan-bosannya saya selalu memberikan info-info terbaru tentang gagal bayar pinjaman online ya, karena banyak sekali dari teman-teman yang saat ini gagal ya, gagal di pinjaman online. Yang pertama pastinya panik ya, atau takut ya. Ada yang sebagian ya biasa-biasa aja ya, ada sebagian juga takut, panik, dan biasanya sampai stres karena memikirkan atau sudah kelilit pinjaman online. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan membahas atau berbagi tentang pengalaman gagal bayar pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja kita ke intinya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada tagihan ya. Misalkan teman-teman gagal di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal ya. Mungkin ada yang telat 1 hari, 2 hari, bahkan dan seterusnya teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman gagal atau sudah telat bayar di pinjaman online apapun. Nah, pastinya teman-teman ada sebagian teman-teman yang dapat chat seperti ini dari pihak pinjaman online ya. Pinjaman online ya. Karena ilegal legal itu sama aja teman-teman, tapi beda-beda ya cara penagihannya seperti itu. Nah, di sini misalkan teman-teman ya mengalami kasus yang sama atau chat yang sama seperti ini ya, biasanya beda-beda sih, beda-beda versi ini surat seperti ini, kemudian ada yang pokoknya beda-beda lah teman-teman ya, intinya seperti itulah ya. Oke, di sini saya akan jelaskan ya. Di sini kami sudah telat kan ya, telat di pinjaman online ya. Jadi ada beberapa pinjaman online yang sudah tidak dibayar ya. Ada yang telat 1 hari, 2 hari, 4 hari, bahkan dan seterusnya lah teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman dapat chat seperti ini yang berisi ya, posisi di mana sekarang ya, tidak ada pembayaran secara transfer ya, katanya. Kami kolektor lapangan langsung sampai ke tempat kerja Anda, katanya. Jadi tim kolektor mau ke tempat kerja ya, kemudian dan RT RW sesuai lokasi Anda di awal pengajuan. Pastikan Anda ada orang di rumah dan aktifkan nomor HP-nya, dan bukti semuanya sudah kami bawa, tolong siapkan, katanya. Jadi intinya misalkan kalian sudah telat bayar di pinjaman online apapun, kalian pastinya dapat cat-cat seperti ini. Ada yang sebagian, pokoknya versinya beda-beda ya. Jadi intinya mau ke tempat kerja, kemudian ke RT RW ya, mau melaporkan bahwasanya sudah ada berkas-berkas yang ya kalian sudah tidak bayar, intinya bukti-bukti. Nah, buat teman-teman saya ingatkan lagi, saya sering mengingatkan, misalkan teman-teman dapat chat seperti ini, tidak usah panik ya, tidak usah takut, tidak usah tidak usah bingung ya, karena ini hanya modus teman-teman ya, modus dari pinjaman online. Ini hanya gertakan ya. Misalkan kalian telat 1 hari, 2 hari ya, pastinya ada yang dapat seperti ini. Biasanya ada yang 5 hari atau bahkan seminggu, 2 minggu. Jadi beda-beda versinya seperti itu ya. Tidak sama, harus setelah 3 hari kemudian dapat ini, tidak pasti. Jadi beda-beda ya. Nah, misalkan teman-teman dapat seperti ini, kalau sudah telat bayar pinjaman online apapun, kalian tidak usah panik. Ini tidak akan datang ke tempat kerja ataupun RT RW ya. Saya ingatkan lagi. Nah, kemudian di sini ada surat-surat. Nah, seperti ini. Saya nggak buka teman-teman surat ya. Ini sudah biasa, jadi sudah lumrah dari pinjaman online, sudah biasa. Jadi kalian tidak usah panik misalkan tidak ada dana ya. Ya, apa yang mau dipanikin, kalian tidak ada dana ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian lanjut di sini teman-teman ya. Ya, RT atau RW kami akan melapor ya. Ya. Kami akan melapor siang hari ini untuk minta izin dan bukti semuanya lengkap atas tidak menyelesaikan, tolong siapkan dananya, katanya. Jadi sudah lengkap data-data kita, data-data kita seperti itu ya, data-data tidak menyelesaikan hutang. Nah, seperti itu, intinya seperti itu. Tapi ini tidak, ini hanya modus ya teman-teman. Modus, saya ingatkan lagi, ini hanya modus dari pinjaman online ya. Ya, tidak usah panik ya. Kemudian di sini minta izin bosku ya. Tim kami juga ada yang langsung ke tempat orang tua Anda ya. Maksimal siang ini kami
sampai ke tempat orang tua untuk ngobrol aja. Mungkin dengan itu semuanya akan selesai jika Anda tidak ada di tempat kerja, katanya. Misalkan ini artinya tim kolektor mau ke tempat kerja, misalkan tempat kerja kalian tidak ada, kemudian ke ke rumah orang tua seperti itu. Intinya seperti itu. Tapi ini tidak akan datang ya seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi, tidak usah panik. Misalkan kalian masih belum bisa melunasi atau masih nunggu gajian untuk pelunasan, tidak usah panik, ini tidak akan terjadi ya ke tempat kerja, ke orang tua ya. Sebenarnya teman-teman yang ada yang didatangi ke rumah itu sama DC pinjaman online itu tidak ke RT RW, tidak ada, ke RT RW tidak ada ya. Ini hanya modus lah dari pinjaman online ya. Jadi intinya gertak kalian. Nah, misalkan kalian sudah panik ataupun sudah ketakutan, dari pihak pinjaman online semakin akan neror kalian. Jadi teror itu akan bertubi-tubi. Nah, misalkan kalian dapat chat seperti ini, kalian balas aja, "Iya Pak, saya tunggu di rumah, tapi kami masih belum ada dana." Nah, seperti itu. Karena saya di video-video saya selalu bilang seperti itu. Saya tunggu di rumah ya. Ya, saya tunggu di rumah, jam berapa Pak, ya seperti itu. Itu tidak akan datang. Ini hanya modus, ke tempat kerja tidak akan datang. Banyak dari teman-teman yang panik karena mau ke tempat kerja katanya. Karena kalau kita pikir ke tempat kerja, pastinya kalian kan malu sih, ya kan, sama teman-teman atau apa ya. Oke, kemudian lanjut di sini teman-teman ya. Apa kami langsung masuk ke dalam, katanya, tempat kerja Anda atau bagaimana? Ini kami lagi di luar, tidak ada konfirmasi. Anda sebentar lagi kami akan masuk ya, langsung masuk menemui atasan Anda, katanya. Ini sudah modus teman-teman, modus banget ya. Jadi buat kalian tidak usah panik ya, ini hanya modus ya. Jadi intinya kalian ditekan agar segera melakukan pelunasan hutang kalian seperti itu. Nah, kalian misalkan tidak ada dana ya, kalian balas aja sih apa adanya, "Ya Pak, masih belum ada dana," atau gimana. Ini hanya modus, tidak akan terjadi ke tempat kerja atau ke rumah atau melalui RT RW ya. Karena selalu pinjaman online itu, pinjaman online apapun, baik itu ilegal maupun legal ya, apapun nama aplikasinya, banyak modus-modus yang seperti ini, itu tidak terjadi ya. Oke teman-teman. Oke, kemudian di sini saya balas seperti ini, "Masih belum ada dana Pak, sabar ya Pak." Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian nggak ada balas teman-teman, lama sekali. Kemudian saya kirim P, masih nggak balas lagi. Kemudian setelah beberapa jam saya kirim lagi, "Nggak jadi datang Pak ya, saya nunggu Pak ya." Jadi nggak jadi datang Pak, saya nunggu Pak, seperti itu. Jadi nyatanya nggak balas ya. Karena misalkan kalian lebih berani membalas, misalkan ada chat-chat dari DC, itu dari pihak DC tahu kalau kalian tidak panik, kalau kalian biasa-biasa aja. Banyak teman-teman yang gagal bayar, panik. Nah, misalkan kalian panik, dari pihak aplikasi semakin kalian akan diteror. Bahkan nomor-nomor yang beda-beda itu akan masuk ke WA kalian, karena kalian ketahuan kalau kalian sudah panik dan takut seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya misalkan teman-teman gagal di pinjaman online apapun, kalian respon dengan baik, tidak usah panik misalkan dapat chat-chat seperti ini ya. Ini hanya modus atau cara penagihan dari pinjaman online seperti itu. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa langsung chat ke kami ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.